Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Geluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Geluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cairan jitu untuk sapi agar lebih lahap memakan jerami kering seperti yang di depan saya ini, teman-teman. Sapi saya ini lahap sekali ataupun gemar sekali memakan jerami kering. Dan untuk jerami kering yang saya berikan ini tanpa fermentasi, lur, hanya proses pengeringan langsung saya berikan, teman-teman. Untuk teman-teman yang mengalami sapinya itu susah makan jerami ataupun tidak mempeng mangan, lur, berbagai jenis rumput kering maupun rumput hijauan yang kita berikan itu tidak lahap ataupun tidak rakus, biar lebih rakus teman-teman harus berinisiatif membuatkan ramuan, lur, ataupun cairan yang bisa ataupun bikin sapi biar lebih lahap makan berbagai jenis rumput yang kita berikan itu habis, teman-teman, ataupun rumput kering yang kita berikan itu juga ludes tak tersisa. Untuk bahan-bahannya simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal peracikannya ataupun soal pembuatannya, teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang cairan jitu yang bikin sapi lahap makan berbagai jenis rumput kering maupun hijauan yang kita berikan itu habis, teman-teman, tak tersisa. Untuk rahasianya yang ada di cairan yang saya gunakan ini ataupun yang saya buat ini. Dan untuk cairan ini ataupun ramuan yang saya buat ini adalah pengalaman saya, teman-teman. Pengalaman saya pada saat sapi saya itu mangane ora mempeng, ora doyan, terutama ora doyan damen ataupun jerami kering. Biar lahap memakan jerami kering maupun rumput hijauan, saya itu berinisiatif membuatkan cairan ataupun minuman pendongkrak, lur. Untuk bahan-bahannya di sini saya menyiapkan gelas, lur, beserta pengaduknya ataupun sendok. Untuk bahan berikutnya selain dari wadahnya, di sini saya juga menggunakan air, lur. Ini teman-teman, air. Di sini saya menggunakan air matang ataupun air yang sudah saya rebus. Kenapa di sini saya menganjurkan teman-teman menggunakan air matang? Karena air matang ini bisa menjaga kesehatan tubuh, teman-teman. Untuk virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang berada di air ini sudah mati, teman-teman, agar sehat untuk sapinya. Untuk bahan selanjutnya ataupun bahan berikutnya ini, teman-teman. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang saya pegang ini, yang di depan saya ini, teman-teman. Selain ini sangat bermanfaat, berkhasiat, juga bisa meningkatkan nafsu makan sapi. Selain bisa meningkatkan nafsu makan sapi, juga bisa untuk menambah, lur, menambah mempeng mangan, doyanne pakan dari berbagai jenis pakan ataupun dari berbagai jenis rumput maupun rumput kering, rumput hijauan, bahkan bisa dicampur dengan comboran, lur. Kalau teman-teman sapinya itu mengalami susah makan comboran,
ataupun mangane comburan kuwi ora mempeng, gen luwih mempeng, ben luwih doyan, teman-teman juga bisa menggunakan cairan hitam ini. Untuk cairan hitam ini bukan kecap, tapi ini sangat menurut saya bermanfaat sekali untuk peternak desa seperti saya, teman-teman. Untuk namanya ini adalah tetes tebu lur ataupun molase. Kenapa di sini saya menggunakan tetes tebu ataupun molase? Karena tetes tebu ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan sapi. Contohnya untuk sapi yang mengalami susah makan lur, susah makan, jerami kering ataupun rumput kering ataupun rumput basah, itu sangat baik sekali ataupun sangat berguna sekali. Dan untuk di sini saya menggunakan tadi tetes tebu ataupun molase. Ini teman-teman, ini tetes tebu molase yang terbuat dari tebu ataupun ampase lur, ampase gula ataupun limbahnya itu dimanfaatkan untuk diberikan ke ternak. Di sini itu kebanyakan kalau peternak-peternak desa itu ya di daerah saya itu memanfaatkan tetes tebu ini untuk bahan pendongkrak lur, ataupun sebagai bahan penambah nafsu makan pada ternak sapi, kambing maupun domba yang mengalami nafsu makannya itu turun ataupun tidak stabil. Untuk cara peracikannya, di sini saya sudah menyiapkan yang tadi gelas. Untuk gelasnya di sini saya akan tuang untuk tetes tebunya ke dalam gelas ini, ataupun kita tuangkan saja sedikit sengene sakmene lur, ora saukeh banget. Kemudian kan ini masih kental teman-teman, masih kental, jadinya biar gen luweh cuwer, gen luweh diberikan ke sapi itu luweh bagus, kita tambah dengan air yang tadi ataupun air matang ini teman-teman. Setelah itu kita aduk. Kita aduk sampai mencair ataupun biar ora kental lur, biar tidak kental, dengan cara kita campur dengan air yang tadi teman-teman. Untuk bahan berikutnya ataupun bahan selanjutnya selain dari tetes tebu ataupun molase, untuk teman-teman yang tidak mempunyai tetes tebu ataupun molase juga bisa menggunakan kecap manis lur. Itu juga bisa untuk bahan campurannya kalau tidak mempunyai. Untuk bahan selanjutnya selain dari tetes tebu dan air, di sini saya juga menambahkan bahan ini teman-teman. Bahan ini sangat bermanfaat sekali, juga bisa mendongkrak nafsu makan lur, gen mempeng nemangan lur. Ini juga cocok sekali untuk dicampur dengan comboran ataupun pakan-pakan penggemuk lur, yang sapinya mengalami susah makan, ini juga bisa lur, selain dari tetes tebu. Untuk namanya ini adalah penyedap rasa lur. Di sini saya menggunakan penyedap rasa yang harganya terjangkau ataupun tidak terlalu mahal teman-teman. Ini teman-teman, untuk namanya adalah penyedap rasa berupa garam dapur lur ataupun garam grosok ini teman-teman. Di sini saya menggunakan garam dapur ataupun grosok untuk bahan campurannya ataupun bahan cairan yang saya gunakan tadi ataupun tetes tebu lur. Untuk takarannya enggak terlalu banyak-banyak, juga enggak terlalu dikit-dikit lur, sedengan ya lur, karena untuk tetes tebunya ini sudah mengandung rasa manis yang terkandung dalam tetes tebu ataupun molase. Lalu kita aduk kayak gini. Setelah itu, agar memudahkan kita berikan ke sapi ataupun ke ternak, teman-teman bisa menggunakan alat bantu semprot lur, semprot ataupun seperti saya kayak ini.
Di sini saya menggunakan botol plastik bekas untuk saya memudahkan saya untuk saya semprotkan ke pakan sapi saya ataupun ke jerami dan pakan yang saya berikan. Biar lebih mudah kita berikan ke sapi, selain dari botol ini, teman-teman harus melubangi untuk tutup botolnya, teman-teman, menggunakan benda tajam ataupun paku lur. Gen luwe penati semprot nih. Tuh caranya kita tuangkan ke botolnya. Segini dulu teman-teman. Kita tambah dengan air teman-teman. Kita tambah dengan air. Gen luweh cuwer neh lur. Lur. Setelah itu kita tutup. Lalu kemudian kita berikan ke sapi, ke pakanane lho, apa tuh yang damene. Teman-teman, ini teman-teman, luwih mempeng lur. Karo mang luwih mempeng saiki lur. Mangane damen lur. Kayak teman-teman sangat lahap sekali. Hanya dengan cairan sederhana lur. Untuk teman-teman bisa meniru. Untuk bahan-bahan dasarnya ataupun bahan campurannya sangat sederhana lur. Teman-teman hanya membutuhkan tetes tebu ataupun molase. Selain dari tetes tebu, teman-teman juga bisa menggunakan air untuk bahan campurannya. Selain dari air juga ditambah dengan penyedap rasa lur. Untuk penyedap rasanya berupa garam juga bisa ataupun yang lain juga bisa teman-teman, biar hasilnya lebih maksimal dan jos. Ini teman-teman, yang tadi sudah jeraminya saya berikan, lalu kita ganti dengan rumput lagi, rumput hijauan lur. Kayak ini lur. Untuk kegunaan cairan ini selain diberikan untuk jerami kering, untuk rumput hijauan juga sangat merakuskan lur, ataupun melahapkan. Kita semprot dari sini teman-teman. Kayak ini lur. Dan untuk pemberiannya, biar hasilnya itu lebih maksimal, ataupun biar sapinya kui luweh mempeng, luweh lahap, pemberiannya itu setiap kali ataupun setiap kita memberikan rumput kering ataupun rumput hijauan harus disertai dengan cairan ini teman-teman, biar hasilnya itu lebih maksimal. Selain maksimal juga untuk sapinya itu mangane kuwi luwih mempeng lur. Kaya ngene iki lur, sapiku mempeng banget lur. Hanya dengan bahan-bahan ataupun dengan cairan yang saya gunakan ini teman-teman. Yang tadi sudah, untuk jeraminya juga melahap sekali. Dan untuk rumput hijaunya juga lahap lur. Dan untuk rumput hijauan ataupun rumput hijauan yang saya berikan ini rumput lapangan lur, untuk rumput liar seperti ini teman-teman, sangat lahap sekali. Dan tentunya rumput ataupun jerami yang kita berikan habis tak tersisa ataupun ludes lur. Koyong ini lur mangane. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.